Arifin dengan NPM 032. Saya Irga Sobirin dengan NPM 030. Saya Khairul Tunisa dengan NPM 038. Saya Aura Fauza dengan NPM 003. Saya Diva Amalia dengan NPM 033. Saya Muhammad Zidan Gimnastia dengan NPM 037. Di sini kami akan membuat video remake tentang rivalitas antara Intel dan AMD untuk memenuhi mata kuliah Change Management. Dengan dosen pengampu Bapak Aruna Indira Gusniawan STMM. Berikut videonya. Intel yang selama 50 tahun menjadi raja industri mikroprosesor dunia, kini mulai kehilangan pamor dan juga pangsa pasar. Beberapa pengamat bahkan meramalkan dekade ini akan jadi tahun-tahun terakhir kedikdayaan Intel. Sementara itu AMD, sang underdog pesan guguritan Intel yang selalu jadi nomor 2, kini berhasil naik dan merebut pangsa pasar Intel. AMD berada dalam trajektori menjatuhkan Intel dari singgasananya. Nah, apa sih yang terjadi pada Intel? Dan apa yang membuat AMD bisa menggoyang kedikdayaannya? Dan yang paling penting, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah rivalitas selama 50 tahun ini? Nah, saya akan memulai dengan menceritakan kisah kedua perusahaan ini sejak pendiriannya, yaitu 50 tahun yang lalu, hingga mengurai bagaimana AMD, sang Android dog yang selalu kalah bersaing melawan Intel, berhasil menggoyang sang raja dari tahtanya. Setelah itu, kita akan bahas pembelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari rivalitas kedua perusahaan ini. Nah, sebelum kita mulai, lalu Intel dan AMD sesungguhnya memiliki akar yang sama. Para pendirinya, kedua perusahaan ini sebelumnya bekerja di perusahaan yang sama, yaitu Fairchild Semiconductor. Di sini, usai California yang sekarang ini kita kenal dengan Silicon Valley, sebagai insinyur muda, mereka ingin mengembangkan produk-produk yang lebih inovatif. Namun sayang, atasan mereka memiliki sikap berhati-hati. Jadi dibanding kita memberikan inovasi, lebih baik kita main aman aja. Nah, hingga akhirnya menggugurkan aspirasi mereka. Jadi beberapa karyawan atau beberapa petinggi itu untuk ingin mengembangkan inovasi, tapi mereka karena atasannya tidak mau dan lebih memilih sikap hati-hati, jadi mereka menggugurkan aspirasi pada tahun 1968. Nah, lalu Robert Noyce dan Gordon Moore dari Fairchild kemudian mendirikan Intel Andy Grove, bergabung dengan Intel sebagai karyawan pertamanya. Setahun kemudian, 8 karyawan lainnya ikut keluar dari perusahaan tadi, Fairchild. Nah, kemudian mendirikan perusahaan bernama Advanced Micro Device atau yang biasa kita dengar itu AMD. Nah, lalu AMD memiliki posisi pasar yang kurang lebih sama dengan Intel. Hingga suatu hari IDM memilih chip Intel dengan arsitektur x86. Nah, untuk mencerna gaya semua personal komputer yang mereka tengah buat sejak itu. Hingga hari ini, mayoritas komputer apapun mereknya menggunakan arsitektur x86 milik Intel. Dalam waktu singkat, Intel mengungguli AMD. Lalu, kemudian sesuatu yang menarik terjadi untuk menghindari monopoli. IDM meminta Intel untuk mencari pemasok lain. Nah, yang bisa memproduksi chip x86 juga. Dan masuklah AMD dengan lisensi dan spesifikasi untuk chip 286 dari Intel. Lalu AMD mulai memproduksinya. Namun Intel yang gak ingin pasal-pasal yang tergerus oleh AMD, jadi mengembangkan chip seri 386 yang lebih bertenaga dan menolak memberikan AMD lisensi dan spesifikasi untuk chip i386. Akhirnya AMD terpaksa melakukan reverse engineering atau yang biasa disebut rekayasa balik atas chipset 386 milik Intel tadi. Namun sebelum AMD bisa membangun versi 386-nya, Intel mengeluarkan seri 486. Meskipun versi 386-nya AMD lebih baik daripada Intel, bahkan bisa mendekati seri 486-nya Intel dari sisi kinerja. Namun waktu yang dibutuhkan untuk merekayasa ulang sebuah chip akan selalu membuat AMD tertinggal dari Intel. Hampir sepanjang masa berdirinya, AMD menjadi underdog dari Intel yang mendominasi seluruh pasar sektor PC, termasuk prosesor berkinerja tinggi. AMD berfokus pada chipset kelas menengah dan bawah yang lebih ramah anggaran, sedangkan AMD berfokus pada chipset kelas menengah dan bawah yang ramah anggaran. Chip Intel memiliki reputasi lebih stabil dan mudah digunakan untuk mayoritas komputer, sedangkan AMD lebih disukai oleh para pengguna advance yang tahu cara menggunakan overclocking pada prosesor untuk membuatnya bekerja lebih cepat.
Pada tahun 2005, Apple yang sebelumnya menggunakan chip PowerPC beralih menggunakan Intel untuk mencakup seluruh lini produknya. Hal itu makin meneguhkan Intel sebagai penguasa pasar mikroprosesor yang tidak ada tandingannya. Intel mengganti merek 486 menjadi Pentium, sebuah nama yang lebih akrab sehingga mampu menjangkau masyarakat lebih umum. Pentium dan Intel Inside telah terbenam dalam pikiran kita semua, dan itu membuat Intel menjual lebih banyak produk. Berbeda dengan Intel yang berfokus pada pemasaran, AMD lebih banyak berfokus pada riset dan pengembangan. Pada tahun 2007, AMD meluncurkan prosesor dual core pertama bernama AMD Athlon 64X2. Tapi sayangnya seperti biasa, AMD tidak memasarkannya dengan baik. 1 tahun kemudian muncullah Intel Core Duo yang dipasarkan secara ciamik oleh Intel dan akhirnya berhasil menguasai pasar selama bertahun-tahun. Sepertinya AMD ditakdirkan untuk selalu menjadi posisi yang kedua setelah Intel dalam pangsa pasar mikroprosesor. Tanpa banyak pesaing, inovasi di Intel jadi melambat. Hampir semua penawaran baru dari Intel hanya memberikan sedikit peningkatan kinerja dari generasi ke generasi, namun cukup untuk membuat pendapatan bisa tetap mengalir ke perusahaan. Intel akhirnya terjebak dalam birokrasi. Para engineer terbaik di Intel mulai pergi secara perlahan-lahan meninggalkan perusahaan. Dan Intel dipimpin oleh mereka yang tidak mempunyai visi teknologi. Fokus mereka adalah menguntungkan perusahaan secepat-cepatnya. Maka ketika Apple datang untuk meminta Intel mendesain dan memproduksi chip untuk iPhone, mereka menolak. Alasannya sederhana, menurut perhitungan, penawaran itu tidak cukup menguntungkan bagi Intel. Sebuah keputusan yang kemudian disertai oleh Paul Otellini, CEO dari Intel pada saat itu. Lalu bagaimana Intel tetap bisa memimpin pasar di tengah melambatnya inovasi mereka? Jawabannya adalah selain mereka melakukan rangkaian kampanye marketing yang ciamik, Intel juga melakukan praktik anti kompetisi. Selain melanggar kontrak kerja sama dengan AMD, Intel sengaja memberikan informasi palsu untuk menghambat perkembangan rival mereka. Intel juga menyogok perusahaan-perusahaan seperti MSI, Hitachi, Toshiba, Fujitsu, Sony, hingga Dell, HP, dan Lenovo untuk tidak menggunakan CPU AMD dalam produk mereka. Pada tahun 2009, terungkap bahwa Intel membayar Dell, dan itu pada tahun 2010 Intel juga ketahuan memanipulasi data hasil benchmark dengan menggunakan custom code yang membuat prosesor Intel seolah-olah berkinerja lebih baik daripada AMD. Pada tahun 2014, Dr. Lisa Lau diangkat sebagai CEO AMD. Fokus beliau saat itu adalah menyederhanakan perusahaan dan mempercepat pengembangan teknologi baru. Pada tahun 2017, AMD memperkenalkan prosesor Ryzen berdasarkan arsitektur mikroprosesor Ryzen baru. Ini adalah alternatif yang lebih terjangkau untuk CPU kelas atas dan produk yang mampu menantang chip Intel terbaik. Inilah titik awal AMD dalam menggoyang fakta Intel sebagai produsen mikroprosesor pilihan pelanggan setelah peluncuran arsitektur Ryzen baru tersebut. Pangsa pasar Intel untuk pasar konsumen turun menjadi 69 dari 81% di tahun sebelumnya. Sementara AMD naik dari 18,1 menjadi 30,1%. Walaupun begitu, Intel tetap jumawa dengan membanggakan rekor pendapatan kuartal pertama di tahun yang mencapai 14,8 US dollar dengan laba bersih 3 miliar US dollar. Brian Cobb, CEO Intel kala itu meremehkan ancaman dari prosesor Ryzen AMD. Namun, menurut data siku benchmark dari Fastmark Software di kuart pertama di tahun 2021, AMD menguasai 39,4%. Pasal-pasal itu semua jenis sepuh, sementara Intel menguasai 60,61%. Hebatnya, untuk masa pasar komputer desktop, AMD bisa mengungguli Intel dengan 50,70. Sapa-sapa sementara Intel, pangsa pasar turun menjadi 49,3%. Di tahun yang sama, saat AMD merilis prosesor lainnya. Apple sering bermasalah katanya, dan juga panas, namun sayang Intel terlihat nggak serius dalam menangani keluhan Evo tersebut. Akhirnya di tahun 2018, setelah 15 tahun kemitraan Apple, umumkan bahwa mereka akan meninggalkan install Apple, memutuskan untuk merancang chip mereka sendiri bernama Apple Silicon yang berbasis
arsitektur atau ART dan mengalihdayakan pembuatannya secara detail yang bernama One Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC. Apple merilis Apple Silicon pertama yang diberi nama M1 pada tahun 2020. Semua laporan besok menunjukkan CPM1 ini yang berbasis ARM lebih cepat daripada chip Intel, dan dia menghasilkan lebih sedikit panas menggunakan daya yang jauh lebih sedikit. Kemampuan chip One ini yang merupakan grade rendah Apple Silicon bahkan bisa mengungguli kemampuan prosesor terbaru Intel generasi ke-11. Nah, ini jelas menjadi pukulan telak yang semakin menggoyangkan Intel dari singgasananya. Pukulan berikutnya datang dari Nvidia yang melihat kedikdayaan arsitektural yang digunakan oleh Apple. Perusahaan yang memproduksi grafik processing unit itu mengumumkan akan mengalihkan sebagian besar dari penduduknya untuk menggunakan arsitektur ART. Maka jika banyak komputer beralih menggunakan chip berbasis arsitektur, maka Intel menjadi nggak relevan. Intel akan kesulitan untuk menjual produknya karena nggak kompatibel. Nah, saat ini AMD sedang bekerja keras merancang chip berbasis ARM yang digadang-gadang akan menjadi rival kuat Apple. Bagaimana dengan Intel yang ternyata nggak punya rencana untuk mengadopsi orang dalam produk-produknya? Setidaknya dalam waktu dekat ini, tentu saja Intel nggak akan tinggal diam. Support sebuah AI superkomputer berbasis cloud yang juga menggunakan arsitektur ART. Samsung, Qualcomm, dan juga Microsoft juga dikabarkan akan memproduksi chip mereka sendiri dan meluncurkan laptop berbasis ART dunia. Semua chip Intel ini didesain dengan menggunakan arsitektur x86. Selanjutnya yuk kita bahas kisah rivalitas dari Kyler. Jadi kisah rivalitas ini yang pertama, marketing yang ciamik nggak bisa menggantikan produk yang hebat selama bertahun-tahun. Intel berupaya menutupi kekurangan inovasi teknologinya dengan memainkan persepsi pasar dengan kecerdikan strategi marketingnya. Namun seperti yang diajarkan Pak Hermawan Kartajaya dalam segitiga PDB-nya, ketika positioning yang dimenangkan ke kepala pelanggan itu enggak sesuai dengan diferensiasi on-nya, artinya kualitas produk yang sesuai dengan apa yang diposisikan penjual, maka brand integrity-nya akan dirusak. Brand image kultur bahkan bisa jadi identitas mereknya jadi berubah negatif di benak pelanggan. Beda dengan AMD dan Apple yang mengalihkan produksinya ke perusahaan lain seperti TSMC, Intel melakukan keduanya secara mandiri. Hal pada awalnya Intel bisa desain dan produksi chipnya tanpa masalah karena saat itu Intel didukung oleh para insinyur terbaik dan dipimpin oleh CEO yang punya visi misi teknologi tinggi. Namun ketika para engineer hebat ini pergi, Intel dipimpin oleh CEO yang lebih suka membahas Israshid daripada mengulik teknologi. Apalagi ditambah dengan perkembangan teknologi prosesor yang semakin rumit, Intel jadi kedodoran. Ketiga, keterbatasan dan kelemahan bisa jadi sumber kekuatan sementara. Kekuatan justru bisa jadi sumber kekalahan. Intel yang tiada melawan itu akhirnya menjadi racun untuk dirinya sendiri. Intel tidak hanya terlena dan berhenti berinovasi, bahkan berbuat curang untuk menutupi kekurangannya. Sang raja berperilaku layaknya pecundang, sementara Nvidia yang terpojok menjadi lebih fokus kreativitasnya. Muncul adrenalin, mengguncang, kemudian berjuang membalikan keadaan. Hal apa yang dipikir tidak mungkin menjadikan kenyataan. Di awal 2021, Intel mengangkat Pat Gelsinger sebagai CEO menggantikan Bob Swan. Dalam pidato strategis pertamanya, Pat mengungkap strategi Intel untuk kembali menguasai pasar mikroprosesor. Ia menyebutnya dengan IDM 2.0 yang berisi 3 inisiatif. Pertama adalah terus mengembangkan teknologi chip bermutakhir menggunakan jaringan pabrik global miliknya. Intel merilis prosesor desktop 7 nanometer pertama Intel bernama Meteor Lake di tahun 2023. Kedua, Intel akan menggunakan jasa pihak ketiga untuk memproduksi sebagian dari produk-produknya. Sepertinya Intel nggak ingin terbatas dengan kapabilitas manufacturingnya yang dapat sorotan negatif dari para investor. Yang ketiga, Intel akan membangun World Class Foundry Service di mana Intel akan menjadi seperti TSMC
menjadi pabrik produksi chip untuk perusahaan-perusahaan teknologi lainnya. Dan untuk mensukseskan strateginya, Intel aktif mengambil hati para produsen PC, salah satunya adalah melakukan kampanye iklan yang dibintangi Justin Long, yang dikenal dengan The Mac Guy dalam iklan MacBook versus PC zaman dulu. Dalam iklan itu, Justin mengolok-olok produk Apple dan memuji-muji habis produk PC beragam merek. Di tengah itu, Pat Gelsinger mendekati Apple agar mau memproduksi chipset M1 Apple di 2 fasilitas barunya yang akan dibangun di Arizona. Bagaimana menurut Anda? Apakah Intel akan berhasil mengembalikan kejayaannya atau justru semakin akan menurun? Ya, sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.